Halo, halo, hai sahabat angka dan data channel dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam angka dan data channel. Jangan lupa like, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dan juga bunyikan belnya ya. Sahabat angka dan data, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam memperjuangkan bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Tujuh puluh 75 tahun Indonesia merdeka merupakan usia yang sudah dewasa dan mandiri. Setelah kemerdekaan Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi bagi bangsa ini. Berikut akan kami paparkan capaian Indonesia beberapa tahun terakhir. 1. Pariwisata. Lembaga dunia menaikkan dua posisi Indonesia dalam kategori Travel and Tourism Competitiveness Index atau TTCI pada tahun 2019. Setelah tahun 2013 sampai 2014, daya saing pariwisata Indonesia meningkat dari peringkat ke-70 di dunia naik ke posisi 50 pada tahun 2015. Kemudian tahun 2017 naik lagi peringkat pada posisi 42. Dan di tahun 2019 naik ke peringkat 40. Bagian kedua ada devisa. Pendapatan dari sektor pariwisata terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015 misalnya, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar 12.225 US dollar. Angka ini membuat pariwisata sebagai penyumbang devisa keempat terbesar di bawah migas, yaitu 18.574 miliar US dollar, CPO 16.427 miliar US dollar, dan batubara 14.717 miliar US dollar. Setahun kemudian, yakni tahun 2016, sumbangan devisa pariwisata Indonesia melonjak menjadi 13.568 miliar US dollar. Angka ini membuat pariwisata menjadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah industri kelapa sawit yang menyumbang 15.965 miliar US dollar. Bagian ketiga ada tingkat pertumbuhan pariwisata. Perusahaan media di Inggris The Telegraph mencatat Indonesia masuk sebagai 20 negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat. Bahkan, mereka menilai pertumbuhan pariwisata Indonesia 4 kali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan regional di ASEAN dan global di dunia.
Data memang membuktikan klaim tersebut. Pertumbuhan pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencapai 25,68%, sedangkan jika dibandingkan dengan kawasan negara-negara di ASEAN, hanya tumbuh 7% dan di dunia hanya 6%. Bagian 4 ada jumlah wisatawan asing. Meningkatnya sumbangan devisa dari sektor pariwisata tentu saja karena jumlah wisatawan yang terus melonjak. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan berjumlah 10 juta orang. Angka tersebut bertambah menjadi 12 juta orang pada 2016. Penambahan jumlah wisatawan ini menambah pemasukan devisa negara dari 12.336 miliar US dollar menjadi 12.440 miliar US dollar. 2. Perekonomian. Bagian pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi. Sahabat angka dan data, pertumbuhan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir naik. Di tahun 2016 hanya mencapai 5,03%. Kemudian tahun 2017 naik menjadi 5,07%. Dan di tahun 2018 naik menjadi 5,17%. Bagian kedua ada status perekonomian negara. Dari berita The Star pada tanggal 20 Februari 2020 memberitakan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara lain dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dari daftar negara berkembang dan dipertimbangkan sebagai negara maju jika dilihat dari sudut pandang perdagangan internasional. Pemberitaan tersebut mengacu pada pemberitahuan resmi dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, yaitu US Trade Representative atau USTR, pada 10 Februari 2020. Akhirnya, Indonesia kini statusnya dari negara berkembang berubah menjadi negara maju. Bagian ketiga ada pertumbuhan investasi. Investasi di dunia pariwisata terus naik dari tahun ke tahun. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, investasi pariwisata pada semester pertama tahun 2017 mencapai 929,14 juta dolar Amerika Serikat atau 12,4 triliun rupiah. Atau 3,67% dari total investasi nasional. Nilai ini tumbuh 37% dari realisasi investasi pariwisata pada semester pertama tahun 2016. Bahkan nilai investasi tersebut jauh lebih besar dari nilai investasi pada 2016 yang tercatat sebesar 602 juta dolar Amerika Serikat atau hanya berkontribusi sebesar 1,45% dari total investasi nasional. 3. Pendidikan. Kemajuan Indonesia di bagian pendidikan semakin hari semakin meningkat. Bagian pertama, bantuan pendidikan. Capaian Indonesia di bidang pendidikan dapat dilihat dengan adanya realisasi Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar telah menjangkau lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga usia 21 tahun di tahun 2017. Realisasi bantuan operasional sekolah atau BOS turut meningkat setiap tahunnya, yang terakhir di tahun 2017 menjangkau 47 juta siswa. Bagian kedua ada guru. Terjadi juga peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia loh. Jumlah guru garis depan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru. Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari 1 juta guru. Bagian ketiga, sekolah. Capaian Indonesia di bagian pendidikan, khususnya sekolah, yaitu telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 11.663 ruang belajar pada jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, SLB untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian telah membangun 14.223 ruang belajar baru pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB untuk meningkatkan daya tampung siswa. 4. Infrastruktur. Selama beberapa tahun terakhir telah dibangun 18 rute tol laut dengan tujuan menekan disparitas harga di Indonesia Timur.
Selain itu, telah dibangun 891 trayek angkutan perintis dan pembangunan serta pengembangan 131 bandara di daerah rawan bencana, perbatasan, dan terisolir. Kemudian telah dilaksanakan program jembatan udara untuk meningkatkan konektivitas logistik dengan menyediakan 39 rute yang dilayani sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil, dan pulau terluar untuk pemerataan, serta kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian timur. Capaian sektor perhubungan laut yaitu pembangunan pelabuhan non-komersial sebanyak 118 lokasi dan pengembangan pelabuhan. Pada sektor perhubungan udara, capaiannya antara lain pembangunan bandara baru di 15 lokasi di seluruh pelosok Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan peningkatan pariwisata di 5 Bali baru Indonesia, yaitu Danau Toba, Sumatera Utara, Borobudur, Jawa Tengah, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Bunaken, Manado, Sulawesi Utara. 5. Sosial. Bagian pertama, tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia juga mengalami penurunan dari 28,51 juta tahun 2015 atau mencakup 11,22%, turun menjadi 28,01 juta jiwa pada tahun 2016 atau mencakup 10,86%, data dari Badan Pusat Statistik. Bagian kedua, tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2015 sebesar 7,45 juta orang atau 5,81%, turun menjadi 7,02 juta orang atau 5,5% pada bulan Februari 2016. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia capaian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Semoga Indonesia semakin maju, semakin damai, dan semakin berjaya. Indonesia bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu agama, tetapi milik kita bersama dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Sekian dan terima kasih.